Ya, kita baru saja mendengarkan pengumuman resmi dari Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang mengumumkan 12 nama sebagai Wakil Menteri. Dari Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Desa dan PDTT. Kemudian juga ada Wakil Menteri Agama, ada Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Wakil Menteri Agraria dan ATR BPN, Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional, Wakil Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wakil Menteri Keuangan, dan 2 orang Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. Tadi nama-namanya sudah disebutkan dan memang persis seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya. Yang disebutkan nama-namanya ada 5 orang sebagai kader partai dan 2 orang sebagai orang yang dekat dengan afiliasi Pak Jokowi dan sisanya adalah dari birokrat. Saya masih bersama dengan pengamat politik Yunarto Wijaya di Studio 1 Metro TV. Mas Toto, ya. Tidak ada kejutan, nama-namanya persis sama. Ya, dan kita 12 nama ya. Ya, 12 orang, kita sedang menanti waktu pelantikannya. Yang pertanyaannya adalah begini, sebetulnya berarti kalau dulu sempat ada pemikiran bahwa wakil menteri berasal dari birokrat untuk membantu. Menteri yang banyak berasal atau bahkan hampir semuanya adalah jabatan politis yang mungkin juga belum mengetahui persis bagaimana kerja dari kementerian yang akan dipimpinnya, sehingga didampingi dengan wakil menteri yang berasal dari orang dari dalam kementerian itu. Maka sekarang kalau kita melihat 12 nama ini, itu sudah tidak berlaku lagi berarti ya? Ya, sebetulnya bahkan filosofi awal dari munculnya istilah wakil menteri bukan juga untuk kemudian menutupi menteri-menteri yang berasal dari kalangan parpol dan dianggap memiliki keterbatasan secara kompetensi. Tapi dasarnya bahkan kalau kita bicara di pasal 10 Undang-Undang 39 2008 adalah pertama disebutkan pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet, dan dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri. Jadi sifatnya memang tergantung pada beban kerja yang mungkin tantangannya berbeda-beda pada saat Presiden berkuasa. Memang diartikan salah satunya kemudian adalah ketika ada menteri-menteri juga dalam sistem presidensial kita yang multi partai, yang ambigu ini, bisa dimanfaatkan secara taktis untuk menutupi apa yang tadi Bung Leonard katakan. Bagaimana menteri-menteri yang katakanlah tidak teknokrat, itu kemudian di backup oleh wakil menteri yang dulu aturannya sampai 2012 harus eselon 1A. Jadi betul-betul PNS dan memang pejabat karir, dia menguasai sekali. Nah, perubahan lagi terjadi pada Perpres 6 tahun 60 2012 yang mengatakan tidak harus dari PNS. Jadi ada perubahan makna lagi bahwa dia tetap jabatan karir tapi tidak harus dari PNS. Itu yang membuka ruang abu-abu munculnya orang-orang parpol kemudian menjadi semakin tertampung. Kalau kita melihat sebetulnya kan seperti yang dikatakan juga oleh Presiden Joko Widodo di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju ini, yang diharapkan adalah hasil. Pak Jokowi mengatakan tidak melihat proses tapi melihat hasil. Sehingga beberapa orang yang mendukung penempatan pos-pos wakil menteri ini mengatakan tidak masalah mau berapa orang, yang penting hasilnya itu efektif, produktif, dan kalau bisa bahkan ya lebih kalau kemudian tidak didampingi oleh wakil menteri. Tetapi kan kembali lagi pertanyaannya, mengukurnya bagaimana itu, Mas Toto? Nah, itu menurut saya jadi PR ya. Betul, kita katakanlah harus menerima realita politik susunan komposisi kabinet termasuk penambahan jumlah wakil menteri dengan berbagai macam pro dan kontra. Tapi ujungnya masyarakat ingin melihat hasil. Nah, yang tidak pernah ada selama ini kan kita tidak pernah tahu KPI dari Presiden terhadap kementerian itu apa sih. Dan sebetulnya secara manajerial sangat bisa diterjemahkan target masing-masing kementerian. Katakanlah misalnya bicara evaluasi per tahun. Ada APBN di situ, ada penerjemahan target dan prioritas kerja. Saya berharap ketika Jokowi fokus pada hasil, mulailah
budaya baru. Istana yang katakanlah memulai sebuah publikasi yang kemudian dibeberkan kepada masyarakat, oh departemen kementerian ini A targetnya seperti ini, misalnya dalam setahun. Yang membuat masyarakat jadi kemudian bisa lepas dari sekedar perdebatan parpol non parpol, latar belakangnya apa, kompromi atau tidak, dengan catatan bahwa target itu tercapai. Dan berguna juga pada saat reshuffle terjadi, orang tidak melihat itu sebagai sebuah pertarungan politik, bukan sebagai peristiwa politik, tapi peristiwa secara manajerial yang biasa-biasa saja. Jadi, otomatis ketika Anda tidak mencapai target, Anda akan diganti. Supaya ketahuan semacam rapornya begitu ya? Rapornya kira-kira. Rapornya merah ya wajar diganti begitu? Iya, pada akhirnya itu yang membuat Presiden bisa mengembalikan posisinya sebagai CEO, bukan orang yang sedang melakukan kontrak politik. Misalnya orang bertanya kan, mungkin nggak Presiden memecat Ketua Umum Gerindra? Ketua Umum Golkar, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum partai tertentu misalnya. Peraturannya membolehkan. Membolehkan. Nah, itu yang menurut saya akan jadi pertanyaan dan diragukan. Dan backingan buat Presiden adalah sistem yang dibangun sendiri. Kalau kemudian sudah ada satu indikator yang disepakati bersama bernama KPI, target kerja, saya pikir publik yang akan jadi backing dari Presiden. Itu yang seharusnya jadi keberanian yang bisa menutupi gaya kompromistis yang ada dalam pembentukan kabinet termasuk wakil menteri. Baik, kita sambil melihat di layar kaca, para wakil menteri sudah mulai menempati posisi masing-masing untuk nanti bersamaan 12 orang dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Tidak lama lagi kita sedang melihat persiapan. Kalau melihat berarti dari 12 wakil menteri ini hanya satu orang perempuan ya, Mas Toto ya? Ya, hanya satu orang perempuan, dan itu pun ya kita harus akui agak memancing pro dan kontra ya, karena lebih terasa aspek representasinya ketika bicara memang Angela ini adalah anak dari Pak Haritanu, walaupun tidak sebombastis tadi perdebatan pagi-pagi sempat muncul info akan menjadi wakil menteri Kominfo yang itu dianggap sebagian pihak akan konflik of interest karena dia sendiri adalah managing director dari salah satu televisi swasta. Oh oke. Mungkin juga itu ya menjadi pertimbangan kemudian akhirnya posisinya sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, ada dua anak muda ya kalau kita lihat di sini yang kategorinya masih masuk milenial, di bawah 35 tahun, Jerry Sambuaga dengan Angela, dan dua-duanya kebetulan representasi partai politik. Mungkin Jerry juga dilihat sebagai representasi Sulawesi Utara selain representasi Golkar, walaupun ada pertanyaan kalau kita lihat dari S1 sampai S3-nya ini sebetulnya memang di bidang politik dan sering sekali menulis di artikel politik, berbagai surat kabar. Agak mengagetkan ketika dia memegang jabatan posisi Wakil Menteri Perdagangan. Ya, tapi kan ada yang mengatakan juga Mas Toto bahwa perdagangan itu pun it's all about politics. Mungkin juga ada perhitungan itu. Iya, kalau kita melihat kondisi misalnya ketegangan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Geopolitik ya? Iya, sebetulnya kan yang mengawali itu adalah ya sama mungkin tadi politik. Seperti Menlu, kalau kita lihat kan Pak Mahendra ini kan dari sisi karir, walaupun awalnya di Kemenlu ya, beliau kan banyak megang jabatan politik sebetulnya malah di bidang ekonomi. Betul. Wakil Menteri Keuangan, BKPM, Perdagangan, dan memang itu sesuai prioritas Jokowi, peningkatan hubungan perdagangan luar negeri di tengah situasi ekonomi global yang tidak cukup baik. Dan tadi Pak Mahendra juga menjelaskan job desk-nya malah lebih mengarah ke tugas dia di bidang ekonomi. Kalau tidak salah juga dikasih waktu sekitar 1 tahun. Betul. Untuk memastikan keamanan industri sawit Indonesia ya? Ya, ada yang spesifik dan yaitu bedanya pejabat karir dengan tidak. Pak Mahendra datang langsung dengan KPI yang bahkan berani dia sebutkan di hadapan publik. Itu yang saya tunggu. Bagaimana setiap kementerian harus didorong untuk berbicara. Saya diberi target setahun oleh Presiden sesuai dengan visi misinya dan berani mengatakan kalau perlu saya siap mundur ketika itu tidak tercapai. Ya, walaupun kemudian nanti kita lihat di ujungnya sih ya. Iya. Kadang-kadang ada yang mengatakan siap apa begitu, tapi di situ akan terlihat siap. Dia politisi atau dia pembantu presiden kan. Seperti itu. Baik, pertanyaan mendasar sebelum kita sambil menunggu ini, kalau menteri adalah pembantu presiden, wakil menteri itu pembantu presiden juga atau pembantu menteri? Dia membantu menteri. Bahasanya dalam undang-undang tidak juga pembantu tapi membantu menteri yang
memang lebih mengarah kepada jabatan karir. Nah, itu kan jadi pertanyaan juga menarik ya. Dia akan berhenti jabatannya ketika menterinya sudah selesai masa jabatan atau ketika presidennya sudah selesai masa jabatan. Tafsir-tafsir terkait dengan posisi wamen sebagai posisi struktural atau fungsional pun memang masih sampai sekarang masih jadi perdebatan. Tapi yang berbeda dibanding dengan misalnya SBY Jilid 2 pun walaupun ada 19 wakil menteri, nuansa dari sisi politiknya lebih terasa saat ini. Karena dulu SBY pada saat pertengahan dan bertahap 10 menteri kemudian menjadi 19 dan tidak bersamaan dengan pembentukan kabinet. Kalau ini hanya selisih 2 hari dengan pembentukan kabinet, juga ada unsur show-nya kalau kita lihat tadi kan, sama-sama ngemper begitu kan, walaupun lebih adem wakil menteri nih. Kalau menterinya dijemur, artinya nuansa politik dan penekanan bahwa ada otoritas politik dari jabatan wakil menteri ini menurut saya lebih terasa. Baik, kita ikuti pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72 M tahun 2019 tentang pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1, mengangkat masing-masing 1. Mahendra Siregar, Wakil Menteri Luar Negeri. 2. Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertahanan. 3. Jainud Tauhid Saadi, Wakil Menteri Agama. 4. Sua Hasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan. 5. Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan. 6. Wempi Wetipo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 7. Alu Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 8. Budi Aris Setiadi, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 9. Surya Chandra, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. 10.
Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara 1. 11. Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara 2. 12. Angela Herliani Tanu Sudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula.